Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Kembali lagi di channel Haswadi As-Sasaki. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pola lantai ya. Pada sebuah karya tari, pola lantai. Materi ini adalah materi SBDP, Seni Budaya dan Prakarya, tema 2 kelas 6 sekolah dasar. Apa yang dimaksud dengan pola lantai? Pola lantai pada karya tari adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh seorang penari pada saat melakukan gerak tari. Jadi seperti garis-garis di lantai yang dilalui oleh seorang penari pada saat melakukan gerak tari. Nah, anak-anak, pola lantai pada karya tari ya bisa dilakukan secara perorangan, tunggal ya, sendiri-sendiri, bisa juga secara berpasangan atau secara berkelompok. Nah, apakah pola lantai itu ada ragamnya ya? Ada macam-macamnya. Ya, terdapat ragam pola lantai pada gerak tari atau sebuah karya tari. Pada dasarnya ada dua ya. Pada dasarnya ada dua pola garis dasarnya pada pola lantai. Yang pertama yaitu garis lurus. Pola lantai yang pertama yaitu garis lurus, dan yang kedua adalah pola lantai garis lengkung. Pola lantai garis lengkung. Adapun pola lantai garis lurus ya memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Sedangkan garis lengkung memberikan sebuah kesan yang lembut tetapi lemah. Nah, itu dia ragam pola lantai dalam sebuah karya tari. Selanjutnya, mari kita perhatikan pola lantai yang pertama ya, pola lantai garis lurus. Ya, pola lantai pada garis lurus bisa berbentuk vertikal ya, lurus ke depan ya atau ke belakang seperti ini, atau pola horizontal ya, ke samping kiri maupun kanan ya, horizontal. Dan yang ketiga ada pola lantai garis lurus itu berbentuk diagonal ya, seperti ini ya, diagonal ya, diagonal, membentuk sebuah diagonal. Nah, pada perkembangannya pola lantai vertikal, horizontal maupun pola lantai diagonal ini ya, pada perkembangannya bisa dikreasikan lagi ya. Jadi bertambah lagi dengan pola lantai zigzag seperti ini, zigzag ya. Kemudian segi empat. Kemudian pola garis lurus berbentuk segitiga maupun pola lantai garis lurus berbentuk segi lima ya. Dalam perkembangannya seperti itu, macam dari pola lantai garis lurus. Nah, yang selanjutnya pada pola lantai garis lengkung ya, pada pola lantai garis lengkung berkembang lagi. Yang garis lengkung ini ada yang lengkungnya ke depan ya, seperti ini. Ada yang lengkungnya ke depan, kemudian ada yang lengkungnya ke belakang. Lengkung ke belakang. Kemudian ada yang berpola lingkaran seperti ini ya. Pola lantai berbentuk lingkaran. Nah, kemudian ada juga yang polanya membentuk angka 8 seperti ini.
dengan berkembangnya tari jenis tari ya, ternyata pola lantai juga bisa berkembang ya. Selanjutnya berikut beberapa contoh ya yang bisa kita perhatikan, beberapa contoh tari daerah ya dengan khasnya ya pola lantai yang digunakan ya. Yang pertama ada tarian dari Aceh ya, tari Seudati dari Aceh. Nah, kalau kita perhatikan ini membentuk sebuah garis vertikal ya, dari depan ke belakang atau lurus dari ke depan ya, seperti ini. Kemudian yang kedua ada tari Andun dari Bengkulu, seperti ini, jadi membentuk pola lantai diagonal ya, diagonal, membentuk pola lantai diagonal dari tari Andun ya, Bengkulu. Kemudian ada yang membentuk pola lantai lingkaran seperti ini, contohnya tari Tandak dari Riau. Kemudian ada juga yang membentuk pola horizontal ya, tari Tambun dan Bungai dari Kalimantan Tengah ya. Selanjutnya ada beberapa tari daerah juga seperti ini yang sudah tidak asing lagi anak-anak. Ini khas sekali, tari Saman ya, dari Aceh, membentuk pola lantai garis horizontal seperti ini ya, horizontal ke samping ya, seperti ini ke samping. Jadi penarinya membentuk pola ke samping ya, horizontal. Nah, berikutnya ada yang membentuk seperti pola lengkung ya, lengkungnya ke depan, lengkung ke depan. Contohnya ini tari Sekapur Sirih dari Bengkulu ya, lengkung ke depan. Kemudian juga ada tari Pendet ya dari Bali, tari Pendet dari Bali. Dan juga ada tari piring ya, Sumatera Barat, tari piring Sumatera Barat ya, membentuk garis lurus segi 4. Selanjutnya pada tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan ya, membentuk, terlihat di sini tampak membentuk lengkungan ke belakang ya, melengkung ke belakang. Kemudian tari piring segi 4 tadi, tari Saman horizontal, kemudian ada tari Sekapur Sirih garis lengkung ke depan. Nah, tidak ketinggalan juga anak-anak, ada tari khas NTB ya dari Lombok, tari Rudat ya, tari Rudat. Tari Rudat pola lantainya dia beragam ini ya, campuran. Ada vertikalnya, ada horizontalnya ya, ada diagonalnya, ada lengkungnya ya. Intinya ada garis lurus dan garis lengkung ya pada tari Rudat. Ini khas anak-anak, seperti ya pasukan ya, tari Rudat NTB ya, Lombok NTB. Nah, apabila ada pertanyaan, sebutkan fungsi tari dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi tari dalam kehidupan sehari-hari itu ada 4 ya. Yang pertama, tari itu sebagai sarana upacara ya, upacara adat dan sebagainya ya. Jadi fungsi tari dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah tari itu sebagai sarana upacara. Ada upacara adat, bahkan ada upacara keagamaan mungkin juga ya. Yang kedua adalah tari sebagai hiburan ya. Bisa dipastikan bahwa memang tari-tarian itu
biasanya sebagai pelengkap hiburan ya. Hiburan bagi penonton ya, bagi orang banyak, tari itu memang bisa menghibur ya. Kemudian tari memang khusus untuk pertunjukan ya. Jadi fungsi tari yang ketiga yaitu tari sebagai seni pertunjukan. Yang keempat, tari sebagai media pendidikan. Ada 4 fungsi tari dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tari sebagai sarana upacara, tari sebagai hiburan, tari sebagai seni pertunjukan, dan juga tari sebagai media pendidikan. Jelaskan fungsi pola lantai pada seni tari daerah. Apa sih fungsi pola lantai pada seni tari daerah? Pola lantai berfungsi untuk menata gerakan tari agar kompak dan selaras antara satu dan yang lainnya. Bayangkan apabila tidak ada pola lantai ya pada sebuah gerakan tari, maka otomatis gerakan tari itu akan kacau ya. Jadi supaya gerak-gerakan tari dari seorang penari itu terlihat kompak, serasi, selaras ya antara satu penari dengan satu penari yang lainnya ya, maka dibentuklah sebuah pola lantai. Nah, ini fungsinya. Menata gerakan tari agar kompak dan selaras antara satu dan yang lainnya. Selain itu juga, pola lantai juga berguna untuk menata gerakan tarian sehingga tarian yang disajikan menjadi lebih indah. Nah, kalau sudah kompak, selaras, serasi ya, maka otomatis tarian yang disajikan itu menjadi lebih indah ya, lebih menarik, lebih bagus ketika kita tonton. Nah, seperti itu fungsi pola lantai pada seni tari daerah. Nah, apa tujuan dibentuknya pola lantai? Apa tujuan dibentuknya pola lantai? Apa sih tujuannya? Kenapa harus ada pola lantai? Seperti halnya yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Ya. Bahwa pola lantai itu dibentuk agar penari tidak bertabrakan dengan penari lainnya. Kemudian kalau sudah tidak bertabrakan, tentu letaknya akan sesuai ya, posisinya akan sesuai, akan serasi. Kemudian tujuan dibentuknya pola lantai juga untuk membedakan gerakan antara seni tari satu dengan yang lainnya. Jadi masing-masing seperti yang tadi itu seni tari dari berbagai daerah itu memiliki pola lantai yang berbeda-beda ya. Jadi pola lantai itu dibentuk ya tujuannya membedakan gerakan antara tari yang satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya pola lantai itu dibentuk untuk membuat tarian tampil lebih menarik. Ya, itu tujuan dibentuknya sebuah pola lantai pada seni tari. Oke, demikian yang bisa disampaikan. Semoga anak-anak tetap semangat dan rajin belajar. Kami ucapkan terima kasih. See you next time.